Halo teman-teman, perkenalkan kami dari KKN UGM dan pada video kali ini kami akan memberikan pendampingan mata pelajaran matematika untuk bab perpangkatan akar. Apa itu bilangan berpangkat? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan sebanyak pangkatnya. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A dan A-nya berulang sebanyak N kali. A itu merupakan bilangan pokok atau basis dan N itu merupakan pangkat atau eksponen. Sebagai contoh, 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya merupakan basis dan 5-nya merupakan eksponennya. 3-nya juga diulang sebanyak 5 kali. Sifat-sifat bilangan berpangkat itu, bilangan apapun yang dipangkat dengan 0 itu hasilnya 1. Sebagai contoh, 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk basis yang sama, maka dapat dijumlahkan. Tetapi untuk basis yang berbeda, tidak dapat dijumlahkan. Sebagai contoh, A pangkat 2 kali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 ditambah 3 sama dengan A pangkat 5. Pembagian memiliki sifat yang mirip dengan perkalian, hanya saja untuk perkalian dijumlahkan dan pembagian itu dikurangkan. Sebagai contoh, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 3. A pangkat M di pangkat N, maka pangkatnya itu dikalikan. Jadi sehingga A pangkat M kali N. Sebagai contoh, 2 pangkat 2 di pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Untuk perpangkatan pada pecahan A per B pangkat M, maka masing-masing pembilang dan penyebutnya dipangkat dengan M. Sebagai contoh, 2 per 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Pembilangnya 2 di pangkat 4, penyebutnya 3 juga di pangkat 4. A pangkat minus M sama dengan 1 A pangkat M. Untuk pangkat yang memiliki tanda minus, maka dijadikan 1 dan pangkatnya tetap melekat pada basisnya. Sebagai contoh, 5 pangkat min 4 sama dengan 1/5 pangkat 4. Pangkat minnya dijadikan 1 dan 5 pangkat 4-nya dituliskan kembali. Apa itu bilangan bentuk akar? Bilangan akar adalah akar-akar dari suatu bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Sebagai contoh, bentuk akar itu merupakan akar 2, akar 3, akar 5, dan sebagainya. Akar 4 bukan merupakan bentuk akar karena akar 4 memiliki hasil bilangan bulat yaitu 2. Karena 2 kuadrat itu sama dengan 4. Akar 9 juga bukan merupakan bentuk akar karena akar 3 memiliki bentuk bilangan bulat yaitu 3. Karena 3 kuadrat itu sama dengan 9. Sehingga bisa dibilang bahwa akar merupakan kebalikan dari kuadrat. Bilangan akar 1, akar 4, akar 9, akar 16, dan akar 25 bukan merupakan bentuk akar karena 1 merupakan hasil kuadrat dari 1, 4 merupakan hasil kuadrat dari 2, 9 merupakan hasil kuadrat dari 3, 16 merupakan hasil kuadrat dari 4, 25 merupakan hasil kuadrat dari 5. Sehingga setiap bilangan yang merupakan hasil dari kuadrat itu bukan merupakan bentuk akar. Untuk sifat-sifat bentuk akar yaitu akar N A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Untuk pangkat dari A-nya dituliskan di atas dan untuk bagian akarnya itu dijadikan 1/. Akar pangkat 4, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 per 4. 3-nya itu berasal dari 2 pangkat 3 dan 1/4-nya itu berasal dari akar 4. Akar pangkat N A kali akar pangkat NB itu sama dengan akar pangkat N A kali B. Untuk akar pangkatnya itu harus memiliki nilai yang sama. Sebagai contoh, akar pangkat 3 4 kali akar pangkat 3 6 itu sama dengan akar pangkat 3 4 kali 6, yaitu akar pangkat 3 24. Karena nilai 3-nya itu sama, sehingga 4 dan 6 bisa dikalikan. Akar pangkat NA bagi akar pangkat NB itu sama dengan akar pangkat NA per B.
Sifat ini mirip dengan bentuk perkalian, hanya saja dijadikan pembagian. Sebagai contoh, akar pangkat 32 dibagi akar pangkat 35 sama dengan akar pangkat 3, 2/5. Untuk operasi-operasi bilangan bentuk akar, maka M akar A ditambah N akar A itu sama dengan M tambah N kali akar A. Untuk akar A-nya itu harus merupakan nilai yang sama, baik dalam bentuk akar pangkatnya maupun dalam bentuk nilainya di dalam akar. Sebagai contoh, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Akar 3-nya boleh ditarik keluar, kemudian dijumlahkan 2 dan 3. Konsep ini mirip dengan konsep pada penjumlahan koefisien. Untuk pengurangannya juga mirip seperti penjumlahan, hanya saja nilainya dikurang. Sebagai contoh, 5 akar 3 dikurangi 3 akar 3, akar 3-nya ditarik keluar, maka 5 dikurangi 3. M akar A kali N akar B. Untuk konsep perkalian, maka M kali N yang tidak dalam bentuk akar dikalikan dengan yang tidak dalam bentuk akar, dan bentuk akar dikali dengan bentuk akar. Akan tetapi, nilai pangkat dari akarnya itu harus sama. Jadi jika ini akar dan ini akar pangkat 3, maka tidak dapat dikalikan. Itu sama dengan M kali N kali akar A kali B. Sebagai contoh, 2 akar 2 kali 3 akar 5. 2 di depan ini dikali dengan 3 di sini, dan dalam akar ini 2 dikali dengan akar dalam ini 5. Jika akar pangkat 3, 5 itu tidak bisa dikalikan. Sehingga hasilnya itu 2 kali 3 kali akar 2 kali 5. Sehingga hasilnya 6 akar 10. Konsep pembagian mirip dengan konsep perkalian, hanya saja dibagi. Sebagai contoh, 12 akar 6 bagi 3 akar 2. Sama dengan 12 bagi 3 akar 6 bagi 2. Itu sama dengan 4 akar 3. Cara merasionalkan bentuk akar merupakan cara untuk menghilangkan bentuk akar pada penyebutnya. Contoh seperti bentuk A per akar B. Sehingga kita bisa mengalihkan penyebutnya dengan akar B dan pembidangnya juga dengan akar B. Sehingga dikalikan akar B per akar B. Karena berdasarkan sifatnya, akar yang memiliki nilai pangkat yang sama dapat dikalikan. Sehingga B kali B menghasilkan akar B kuadrat, di mana akar dengan kuadratnya itu saling hilang sehingga menyisakan B, dan menghasilkan A per B akar B. Sebagai contoh, cara merasionalkan 3 per akar 2 yaitu dengan mengalihkan akar 2-nya. Akar 2 kali akar 2 menghasilkan akar 2 kali 2 yaitu akar 4 yang merupakan 2. Sehingga menghasilkan 3 per 2 akar 2. Untuk bentuk A per B tambah akar C atau A per B dikurangi akar C merupakan bentuk ini kita dapat merasionalkan bentuk ini dengan mengalihkan akar sekawannya. Untuk bentuk A per B tambah akar C, kita dapat mengalihkan B dikurangi akar C yang merupakan akar sekawannya. Sehingga kita dapat memperoleh A kali B dikurangi akar C per B kuadrat dikurangi C. Hal yang serupa juga dapat diimplementasikan pada B dikurangi akar C, hanya saja yang berbeda adalah dengan mengubah tandanya menjadi positif. Sebagai contoh, 3 per 2 ditambah akar 2. Kita dapat merasionalkan bentuk ini dengan mengalihkan 2 dikurangi akar 2. Sehingga 3 kali 2 dikurangi akar 2, dan untuk bagian penyebutnya itu 2 kuadrat dikurangi 2. Rasional penyebut ini merupakan dasar dari bentuk akar sekawan, di mana A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Di mana A tambah B-nya itu merupakan 2 tambah akar 2, dan A kurang B adalah 2 dikurangi akar 2. Di mana A-nya 2 dan B-nya akar 2, sehingga 2 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Kuadrat dengan akar dapat hilang sehingga sisa 2. Hal ini juga berlaku untuk penyebutnya, di mana akar A ditambah akar B kita mengalihkan dengan
akar A dikurangi akar B, dan jika ketemu akar A dikurangi akar B, maka dikalikan dengan akar A ditambah akar B. Maka hasilnya itu merupakan A dikurangi B. Demikian pemaparan materi tentang perpangkatan dan bentuk akar pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah memperhatikan.